Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini Aries, koneksimu bersama NPD yang memilukan. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Aries. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk dirimu Aries, koneksi bersama NPD yang memilukan, menyakitkan hati. Aries. Jadi di sini saya disclaimer, saya mau kasih edukasi supaya kamu bisa terlindungi dari NPD ya. Dan kalaupun mungkin kamu sudah tahu ya, berarti ya bagus gitu ya, supaya kamu lebih jelas lagi. Kalaupun memang seandainya ada beberapa yang belum tahu ya, ini ciri-cirinya ya. NPD itu apa Kak Ica? NPD itu Narcissistic Personality Disorder atau NPD, di mana ada gangguan kepribadian. Mereka itu mengidap gangguan kepribadian mental ya, dari kecil sampai dewasa, di mana jiwanya tidak bertumbuh, jiwanya tuh tetap kayak anak kecil karena jiwanya mati, trauma ya, dan akhirnya membalas kepada pasangan, rekan kerja, atau yang lainnya untuk bisa mendapatkan lebih ya, validasi lebih. Nanti kita lihat bagaimana ciri-cirinya ya, sesuai tarot. Di kartu pertama di sini ada Two of Cups ya. Di sini dia mengambil keuntungan dari dirimu, seolah-olah kamu yang harus sempurna gitu ya. Kamu yang harus bisa memberikan apa yang dia inginkan. Kalau kamu tidak memberikan ya dia pergi atau dia marah ya, tanpa ada melihat dari diri dia gitu. Jadi seolah-olah macam contoh, dia pemalas tapi dia menuntut apa ya, kalau dibilang artinya gini, macam contoh dia di rumah gini tuh, laki-laki nggak kerja gitu kan, seharusnya kan dia kerja, ini wanita yang kerja tapi kerjaan rumah dia nggak bantu ya, dia malas aja duduk di rumah santai-santai, atau bahkan mungkin dia kemana gitu, numpang makan ke orang tuanya, numpang makan ya, numpang tidur juga, nanti pulang kamu sama-sama baru di rumah sama-sama gitu ya. Jadi pemalas, ada beberapa pemalas, tidak mau tidak ada tanggung jawab ya, tidak mau bantu kerja juga, tidak mau macam-macam. Terus kalau kita berikan masukan dia marah ya, pokoknya dia tidak mau dikritik, dia selalu benar. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang begini, wah ini bahaya ya, harus kamu waspadai. Eight of Wands, dia menyerangmu. Nyerangin dalam artian ada beberapa yang mungkin membuka aibmu, mempermalukanmu, mencacimu, memakimu. Habis itu dia menghina keluargamu. Pun saya lihat di sini ada menghina keluarga ya, karena ya itu dia tidak mau dirinya dirasa salah, pokoknya dituduh kalau dia yang salah gitu. Jadi pokoknya kalau kamu salah, dia harus benar. Kalau dia salah, dia tetap harus benar. Kamu nggak boleh menang, kamu nggak boleh benar gitu. Jadi kalau ada kompetisi, karena kan saya lihat di sini kan kompetisi terus kan. Macam contoh, kamu punya apa, dia tukang iri, kayak anak kecil tantrum kan ya, dibeli nggak mau, dia minta nggak harus dikasih, kalau tidak dia marah. Ataupun mungkin dia lihat temannya, dia harus punya, dia harus memiliki, kalau tidak dia nangis, entah dia rampas ataukah dia minta dibelikan. Nah itu sama seperti anak kecil, karena memang saya bilang kan tadi, dia tuh terkoneksi dengan dirinya di masa kecil yang tidak bertumbuh ya, karena mungkin orang tuanya juga toksik ya, sehingga dia mati rasa.
Nah, itu jadi hati-hati kalau kamu punya pasangan toksik, bisa tertular kepada anakmu. Kenapa? Karena pola asuh yang salah, ya. Oke, berikutnya di sini ada Ace of Cups ya. Jadi kamu tuh merasa bahwa ini apakah saya ini mendapatkan orang yang baik ataukah jahat ya? Kamu bingung. Kenapa? Karena di awal itu dia baik sekali, menunjukkan rasa sopan, menghargai, rasa yang betul-betul cinta, ketenangan, kesabaran, mungkin juga rajin beribadah. Sehingga kamu merasa bahwa ini orang yang tepat, orang baik-baik. Terus orangnya juga pekerja keras ya, pokoknya intinya dia kasih lihat bahwa ini saya sudah punya prestasi nih, ada rumah, ada mobil, kendaraan, padahal sebenarnya itu mungkin masih hutang ya. Ini contoh ya, karena ada beberapa yang terlilit hutang, kamu flase saja bahwa dia punya ini punya itu, padahal semua masih kredit, masih hutang. Sebenarnya apa? Supaya kamu yang bayar gitu ya. Jadi ada beberapa juga yang ya pokoknya intinya supaya image-nya up, kredit ya, akhirnya kamu pusing, kamu stres karena apa? Kredit. Nah ini ya, jadi sampai kamu bingung ya, kok di awal dia baik, dia mempesona, dia memberikan aku harapan, tetapi kok kesini-sini dia menjadi licik, menjadi marah, terus pecundang, mental miskin, hanya mau menerima doang, nggak mau bekerja, nggak mau berusaha, nggak mau memberi, selalu berdebat ya. Bahkan mungkin kalau dia nggak mau berdebat ya dia pergi, seolah-olah nggak mau mendengarkan keluh kesah kamu, malah dia ngata-ngatain kamu ya. Tidak bersyukur lah, serakah lah ya, bahasa-bahasa yang kayak macam wah apakah benar saya serakah, apakah benar saya tidak bersyukur ya. Bahkan dia berani berkamuflase juga, berdrama di depan mungkin keluargamu, keluarganya seolah-olah dirinya tersakiti, di mana dia menangis-menangis ya. Ya drama untuk dikatakan bahwa dia tersakiti sekali karena dirimu, padahal sebenarnya dia nggak mau berubah. Kalau memang tersakiti ya berubah dong, cari solusi, ini tidak diam aja. Padahal itu apa? Untuk mengelabui orang-orang di sekeliling untuk bisa tetap berpihak pada dirinya dan menyalahkan kamu. Nah ini, jadi kalau kamu lihat bahwa kamu terkoneksi dengan manusia penuh drama lah, itu makan hati sekali ya. Ngapain mau dekat-dekat orang penuh drama, penuh dengan kepalsuan. Knight of Pentacles ya, dia hanya melihat dari sisi dirimu, dari sisi duitmu, dari sisi apa yang kamu punya. Bukan karena jiwamu, bukan karena dirimu. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang begini, wah repot nih ya. Karena ya kalau ada uang abang disayang, kalau tidak abang ditendang. Pergi aja di situ, jangan bawa-bawa saya hidup susah. Saya nggak mau hidup susah gitu. Ya namanya anak kecil kan. Kalau anak kecil itu kan nggak ada kerjanya, santai baik, mau itu tinggal minta, mau ke sana tinggal minta diantar ya. Ya kayak anak kecil. Jadi jangan kaget kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang bikin pusing dan sakit kepala. Ya, nggak mau ditegur, marah, cepat emosi, kadang-kadang ngambek, ngambeknya ini bisa berkuar-kuar atau bahkan diam. Jadi kamu juga bingung ya berkomunikasi dengan orang ini. Jadi kayak serasa mau gila. Tapi itu yang terjadi, karena kamu terkoneksi dengan orang gangguan mental. Kenapa kamu harus bertanya-tanya lagi? Kamu yang harus bisa menjaga dirimu. Bukan kamu harus bertanya-tanya kenapa ya diriku sampai bisa begini, apakah saya terlalu jahat sampai membuatnya terluka begitu dalam? No. Dia tidak merasakan rasa apa-apa ya, dia tidak merasakan bahwa wah saya ini salah, dia taunya dirinya benar ya. Jadi kalau kamu komunikasi dengan dia itu ancaman buat dirinya. Tuh di sini ada The Emperor, dia merasa bahwa terhakimi kalau kamu mengkritiknya. Jadi nggak usah bang kritik-kritik orang NPD. Kenapa? Itu akan membuatmu terluka lagi. Karena dia balik mengancammu, dia balik menjahatimu, dia balik menghasutmu. Ya, karena orang ini dia tahu bahwa kamu punya kemampuan, makanya dia dekat kamu untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau tidak ada, ya dia pergi meninggalkan kamu. Tapi ingat, pada saat kamu yang meninggalkan dia, itu ancaman buat dia. Di mana dia akan mencari kubu untuk bisa menjatuhkanmu. Karena dalam hal NPD ya, dia mau dirinya tetap menang. Kalau kamu menang, mendingan sama-sama kalah aja. Ya, jadi dimana kalau dia tidak mampu membuatmu terluka, membuatmu jatuh, dia akan mencari jalan untuk menghasut orang lain, entah keluargamu, entah sahabatmu, entah apa. Dimana dia mempermalukan dirimu, mengumbar aib-aibmu, terus pokoknya macam-macam. Supaya kamu terluka, supaya kamu tidak nyaman, supaya kamu jatuh dengan dirimu sendiri, karena dirimu sendiri, karena pikiranmu, tekanan secara mental. Nah ini orang ini kan tekanan mental ya, gangguan kepribadian itu kan gangguan tidak mentalnya tuh down ya. Jadi bagaimana caranya supaya orang jatuh dalam jurang seperti dia ya, dia tekan mentalmu, entah dia
menceritakan kekurangan-kekurangan kamu, memutarbalikkan kata, atau bahkan menghasut supaya orang juga memusuhi kamu. Nih, ada caranya. Dimana dia itu licik. Dia diam-diam tapi dia punya otak itu berpikir ya. Licik, atur strategi. Ya. Jadi jangan kamu berpikir orang diam-diam, pasanganmu diam-diam, itu dia lagi berpikir tuh. Ya, orang-orang narsis itu berpikir bagaimana caranya menggolkan itu. Ya. Oke, berikutnya di sini ada High Priestess ya. Pokoknya apapun yang dia inginkan harus dapat. Kalau tidak dapat dia marah. Ya, makanya di sini ada beberapa yang macam mengancam, putuslah apalah ya. Ataupun mungkin kondisinya saya nanti bilang rahasia kamu ya, mengancam-mengancam. Ya. Jadi apa yang dia inginkan harus kamu berikan. Kalau tidak ya no. Atau bahkan dirimu harus dia genggam. Suka-suka dia mau datang silahkan, pergi juga silahkan, kamu jangan banyak komplain. Saya mau selingkuh juga bisa, jangan kamu banyak komplain ya. Apalagi bicara triparty, di sini saya merasakan energinya ya, ada orang-orang yang terkoneksi dengan narsistik yang suka selingkuh. Itu penyakit ya, jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti dia datang kembali kepadamu dan berjanji padahal besoknya dia ulang lagi. Karena memang itu penyakitnya, itu akan kambuh kalau kita bicara selingkuh, dan itu akan kamu tersakiti lagi. Ya, Kak Ica, tapi kalau kita sudah nikah gimana? Itu pilihanmu. Saya di sini bukan bicara tentang keputusan untuk bercerai atau tidak untuk hidupmu, tetapi saya memberikan edukasi untuk perlindungan jiwamu, untuk dirimu, bukan untuk hubunganmu. Jadi kembali lagi ke pilihanmu kalau soal hubungan, karena kamu yang lebih tahu tentang dirimu sendiri dan di mana hubunganmu atau keputusanmu saat ini menentukan nasibmu di masa depan. Jadi berusaha. Di sini saya cuma bilang untuk dirimu yang tidak mampu ya silahkan cari pertolongan. Kamu harus tegas pada dirimu. Tetapi kalau kamu memang masih mampu ya silahkan aja bertahan. Itu kan pilihan. Kenapa? Karena kemampuan orang atau fisik orang atau mental orang itu kan beda-beda. Sekarang kamu mampu tidak? Kalau mampu silahkan tetap bersama gitu. Ya, tapi kalau tidak ya jangan. Kenapa? Makan hati kan? Kalau kita makan hati itu nanti banyak apa? Banyak pikiran, sakit-sakitan, terus rezeki seret, ya, masalah silih berganti nggak selesai-selesai, tambah pusing, tambah mumet. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok hidupku kok terpuruk sekali, berarti ada sesuatu dalam hatimu yang terganjal. Ya, jadi jangan menyimpan amarah, dendam, sakit hati ya terlalu dalam. Nanti dirimu lah yang tersakiti karena pikiranmu, karena hatimu. Four of Wands ya. Di sini dia terlihat seperti penolong, superhero. Padahal dia tidak tahu bahwa dia mengorbankan kamu. Nah, ini ciri-ciri orang ini. Ya. Narsistik berikutnya ini adalah orang-orang yang mau seakan-akan dikenal publik, wah dia tuh ya, dia itu penolong keluarga, wah dia tuh udah kaya, wah dia tuh, padahal dia nggak tahu bahwa dia nebeng hidup dari dirimu. Ini contoh ya, dia punya keluarga, dia mau menaikkan derajat keluarga gitu ya supaya dia diakui gitu kan. Tapi dia nggak mau berusaha, dia santai-santai baik. Kamu yang harus berusaha untuk cari nafkah ya. Dia datangkan adik-adiknya ya, datangkan adik-adiknya apa, supaya dia mempekerjakan adiknya gitu, memperkerjakan adiknya dalam artian ya dia santai-santai ya, dia santai-santai, adiknya yang kerja rumah, bantu-bantu, seolah-olah dirinya yang wow gitu. Terus untuk cari makan ya kamu yang kasih makan adiknya, kamu yang kasih sekolah adiknya. Dia santai baik, dia tuh licik ya, dia tuh licik, dia mengambil sesuatu dari dirimu, entah uangmu, entah tenagamu, entah pikiranmu. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang begini, lebih baik jauh-jauh dibandingkan nanti dia peras kamu sampai habis, kamu akan disingkirkan, kamu akan dilengserkan atau bahkan diusir atau dibuang. Maaf, saya bukan bicara negatif ya, tapi ini yang terjadi. Karena kalau kamu merasa bahwa Kak Ica, saya tidak terkoneksi, saya terkoneksi dengan NPD tapi saya belum diusir, ya ini masalah waktu aja. Kenapa? Karena kamu masih mempunyai sesuatu yang masih bisa dia dapatkan gitu. Macam contoh, kamu masih mungkin punya pekerjaan bagus, uang juga ada, dia masih numpang hidup enak, ya ngapain mau usir kamu. Tapi suatu saat nanti kamu sudah nggak mempunyai apa-apa, kamu udah tua, rentan, ya jangan kaget kalau nanti suatu saat dia akan perlahan melengserkan kamu. Kenapa? Karena dia nggak mau merawat orang, dia nggak mau dipersulit, dia nggak mau ada kesusahan, dia maunya enaknya aja, tidak mau berproses, tidak mau bertumbuh, tidak mau belajar, ya. Anak kecil itu kan tidak mau susah, malah dia mempersulit orang dari tantrumnya. Nah itu, jadi kamu lihat aja kalau pasanganmu sudah kayak anak kecil, ngapain kamu dekat-dekat, makan hati
Apalagi kalau pasangan laki-laki, maaf ya. Karena laki-laki kan tuh harus bisa mengayomi istri, anak, keluarga semua. Tapi kalau laki-lakinya pemalas, pemabuk, ya, minta rokok aja, istri harus minta uangnya istri, ya, macam-macam. Ngapain? Ya, tetapi ini saya disclaimer lagi ya, sudah berapa kali saya bilang disclaimer ya, karena ini sangat riskan. Jangan sampai kamu terkena tekanan mental juga, atau ya kayak macam seolah-olah kamu toksik untuk dirimu sendiri. Contohnya kalau kamu terkoneksi dengan pimpinan toksik juga, karena saya lihat sini ada pekerjaan pimpinan yang toksik, ya, kamu ribut, marah, kamu akhirnya pulang bawa kemarahanmu itu karena kamu pendam dalam hati untuk apa, akhirnya kamu marah kepada istrimu, istri lagi emosi karena ya begitu ini kepada anakmu, akhirnya apa, toksik itu berantai, ya, ujung-ujungnya kasihan anakmu, mentalnya bisa-bisa kayak tadi saya bilang, jangan sampai anakmu bisa jadi narsistik karena apa, tekanan mental dari orang tua, ya, karena dia merasa tidak diinginkan, dia merasa dimarah terus. Anak itu kalau dimarah terus itu langsung dia nggak pede, seolah-olah kenapa kamu lahirkan saya dimarah-marah terus gitu, saya mau kemana kalau kamu marah saya. Nah itu ya, jadi harus bisa lihat, jangan sampai kamu menimbulkan masalah buat orang lain lagi, ya, karena tekananmu. Ini biasa saya lihat ini anakmu yang sasaran ya, entah dibentak, entah dicubit karena emosi memendam gitu. Ya ini kalau wanita, kalau laki-laki ya ke istrimu, ke pasanganmu, ya, ribut, marah, bahkan ke anak, bentak. Ini paling banyak ini bentak nih, hati-hati. Dan sini ya sudah ya, tadi ya saya bilang pasangan ya, triparty ya. Kalau kamu dengan orang-orang triparty ya karena dia minta toxic NPD, dan dia punya triparty, hubungan gelap ataupun perselingkuhan, pengkhianatan, ya jangan kaget karena ya memang dia ingin sempurna kan, dia mendapatkan kesempurnaan dari dirimu, tapi ternyata pas dia tahu kamu punya kekurangan, ya dia mencari ada kesempurnaan di luar sana yang mana tidak ada di dirimu gitu ya. Jadi mungkin kamu banyak uang tapi kamu nggak seksi lagi karena kamu udah melahirkan nih, contoh ya, dia pergi cari orang yang melahirkan yang belum melahirkan gitu, yang masih gadis, yang atau yang mungkin sudah melahirkan juga tapi bodinya masih aduhai gitu ya. Jadi karena dia mau kesempurnaan, dia mau yang dapat orang kaya, dia mau dapat yang cantik, ganteng ya, seksi, pokoknya yang supaya orang bisa lihat dia. Nah itu ya, jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti dia akan berulang lagi selingkuh, dan selingkuh, karena itu penyakit juga. Ya orangnya tidak setia. Kenapa? Karena dia mau itu sempurna, padahal dirinya aja nggak sempurna. Dia menuntut sempurna dari orang lain, padahal dirinya aja nggak ngaca gitu. Ya, nah itu ya. Jadi itu yang saya lihat dari koneksi kamu dengan orang-orang NPD. Kalaupun mungkin koneksinya eh tepat, ya berarti kamu harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu. Jangan kamu sudah tahu tapi kamu santai-santai, ujung-ujungnya nanti kamu bisa gangguan mental juga. Itu yang tadi saya bilang, kamu akan sakit ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa oh hidup saya mumet, berarti ada sesuatu yang terganjal dari hatimu, lepaskan, bebaskan, maafkan dia ya. Ranamu bukan untuk membuatnya berubah, tetapi ranamu untuk berdoa supaya dia bisa supaya semesta bisa menegurnya. Ranamu tuh cuman berdoa dan perbaiki dirimu ya, nggak usah terlalu mau pusing-pusing urus mereka atau balas dendam. Ngapain mau balas dendam? Kita balas kebaikan orang yang baik pada kita, nggak usah balas orang jahat. Biarkan semesta yang eh, mengambil alih itu. Izinkan saja semesta, kamu tinggal menunggu aja. Ini bicara masalah waktu aja. Jangan takut, ingat karma itu selalu ada, makanya taburlah karma baik untuk hidupmu di hari esok ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah mengambil energi dari inisial. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf S, ada huruf C, ada juga huruf G, ada huruf J, ada huruf Z, I, P, maaf ya berisik ya. Ada huruf E, W, D, ada J-nya double, wow energinya up. Y, P, A, T,
ada huruf I. Wah, I-nya juga ini banyak yang double ya. Apakah memang mereka? Kamu yang jawab sendiri. Ada huruf L, ada huruf M, ada huruf X, dan ada huruf R terakhir ya. Oke, jadi kamu terkoneksi dengan di sini ada huruf S, C, G, J, Z, I, P, E, W, D, J, Y, P, A, T, I, L, M, X, dan R ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Di sini kamu terkoneksi ya dengan bintang Aquarius. Ada juga Virgo. Oke ya, Pisces. Maaf berisik ya, anak saya lagi bermain, happy dia ya. Semoga kamu juga tertular happy dari dia ya. Ada Scorpio, ada Capricorn, ada Cancer, dan Taurus ya. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan bintang Aquarius, Virgo, Pisces, Scorpio, Capricorn, Cancer, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan, dan saya mau terakhir ambil pesan semesta untukmu. Saya kocok kartunya dulu, saya mau ambil 3 kartu. Pesan semesta untuk kalian yang terkoneksi dengan NPD. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Di sini ada King of Swords. Ada juga di sini Page of Pentacles, dan terakhir di sini ada Queen of Wands. Wow, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih belajar memahami karakter orang-orang ini. Kalau memang dia baik ya, silahkan perjuangkan. Tapi kalau memang dia tidak baik, ya jangan. Ngapain kamu memperjuangkan orang yang tidak baik? Ya, makan hati, capek. Itu kembali pada dirimu, dimana kamu harus belajar dari masa lalumu, bukan malah menangisi, menyesali. Ingat, ngapain kamu menyesali apa yang sudah terjadi? Kamu bisa merubah masa depanmu, kamu nggak bisa merubah masa lalumu, itu sudah berlalu. Ambil pelajarannya untuk bisa merubah masa depanmu lebih baik di hari esok dengan keputusan kamu yang saat ini, dimana harus bijaksana, karena keputusanmu adalah penentu nasibmu di masa depan. Ya, jadi jangan melihat ke belakang, jangan melihat dari sisi negatif, ambil saja dari sisi positifnya. Ingat, kamu pernah punya salah, itu wajar, itu manusiawi. Ya, kita nggak sempurna. Kenapa kamu harus menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu? Kalau memang kamu salah, maafkanlah dirimu dan minta maaf kepada orang lain, introspeksi diri. Kalau seandainya dia salah, maafkanlah dia. Itu aja. Ini kita bicara ego kita soalnya. Ya, jangan terlalu ego lah, ya. Kalau memang dia menyakiti hati kamu, ya sudah, lepaskan, berikan dia doa, dan izinkan semesta untuk memberikan teguran buat dia supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok. Ya, dan kalaupun seandainya ini pasanganmu, ya itu kembali pada dirimu lagi, kamu yang harus mengambil keputusan, karena nasibmu ditentukan di tanganmu sendiri, bukan dari orang lain. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.